Selamat malam Bapak Ardadi dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok saya dengan Apri Prayoga, Dewi Ayu Marcelina, dan Putri Fadila akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis kami dengan nama bisnis yang kami namakan Well Coffee Company. Bisa kita lanjut? Oke, next Mbak. Ya, latar belakang rencana bisnis kami adalah berangkat dari kopi sebagai gaya hidup baru generasi saat ini, termasuk juga generasi yang sudah agak di atas milenial ya. Nah, kedai kopi yang selama ini dijadikan tempat duduk untuk bercengkrama itu sudah sangat diminati, termasuk misalnya untuk bekerja ataupun untuk belajar dari jarak jauh. Kemudian dari banyaknya variasi kopi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ini kan sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Dan rasa serta keunikannya tidak tertandingi. Ini yang akan kita manfaatkan sebagai salah satu peluang bisnis. Lanjut. Oke, tentang kami, jadi bisnis kami berangkat dari sebuah tujuan atau mimpi untuk membudayakan budaya minum kopi ya dengan lebih sehat. Nah, kami juga berkomitmen untuk menyediakan tempat yang nyaman dan nyaman untuk orang-orang dari berbagai kalangan yang menjadikan coffee shop itu sebagai tempat yang layaknya seperti rumah ya, bisa untuk bekerja, belajar, kemudian bercengkrama dengan teman-teman. Lanjut. Oke, filosofi kami seperti saya singgung sebelumnya, tren minum kopi ini meningkat karena kopi dianggap sebagai minuman yang dapat mengisi energi kembali dikala begitu banyak pekerjaan yang menumpuk. Nah, kebiasaan minum kopi yang tidak tepat ini kan bisa menimbulkan masalah kesehatan, di mana salah satunya kita tahu tren minum es kopi susu itu kan sangat-sangat meningkat ya. Nah, kami Well Coffee Company hadir untuk menemani dan menyediakan beragam kopi sehat bagi para pecinta kopi. Lanjut. Rencana bisnis kami di tahun 2023, mulai bulan Januari, kami mulai mencari distributor kopi serta lokasi kedai pertama. Kemudian bulan Maret memulai untuk branding image kopi healthy di berbagai media sosial. Di bulan Juni kami akan membuka satu kedai kopi di daerah Jakarta Pusat yang dekat dengan lingkungan kantor. Lanjut. Nah, ini sekedar Oke, next. Nah, strategi branding kami untuk menunjukkan bahwa kami membrand diri sebagai kopi yang sehat adalah pertama dengan memaintain prosesnya dari hulu ke hilir, kemudian menetapkan standar produk yang tinggi dan premium, dan yang ketiga adalah memastikan terpenuhinya sertifikasi resmi dari pemerintah seperti BPOM dan halal. Lanjut. Ini adalah beberapa fitur produk dari kami. Setidaknya ada tiga produk andalan. Ada kopi Arabica dari Java Priangan atau dari Bandung, kemudian Toraja dan Gayo. Masing-masing punya karakter kopi yang berbeda, ditanam di ketinggian yang berbeda, dengan proses pasca panen dan roasting yang juga berbeda. Dan ini tentu menghasilkan cita rasa yang sangat-sangat kaya. Lanjut. Selanjutnya boleh Mbak Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang pertama kita berencana untuk membuat kopi atau branding kopi yang sehat. Jadi dibandingkan dengan kopi-kopi yang ada saat ini, kopi-kopi susu dan gula aren, kami menjual kopi-kopi yang lebih unik, yang lebih terspesialisasi ke kopi-kopi yang sehat tanpa tambahan susu dan juga gula aren. Kemudian biji-biji kopi yang kami dapatkan itu kami dapatkan dari petani-petani lokal. Kemudian rasanya lebih berkualitas dan juga lebih sehat karena kami mendapatkan biji-biji kopi yang memang kualitasnya lebih baik dibandingkan kopi-kopi yang beredar banyak di pasaran sekarang. Dan juga harganya
kami jamin dengan kualitas yang ada, kami akan menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian kelemahan kami adalah harga biji kopi yang berfluktuasi dan itu di luar kuasa kami. Kemudian pemilihan distributornya dan juga kami juga membutuhkan skill yang spesial dari seorang barista karena untuk menghasilkan kopi yang enak itu harus dihasilkan dari barista yang cukup baik juga. Kemudian ada resource yang ekstra. Kemudian our opportunities kami itu lifestyle yang baru karena kami menjual kopi dengan branding kopi yang lebih sehat. Kemudian community space dan juga food blogger atau vlogger existence. Jadi kami akan menggunakan bekerja sama dengan food blogger dan juga vlogger untuk membantu branding kami. Dan ancaman atau threat-nya kompetitor existence karena sebenarnya kopi-kopi ini karena banyak sekarang sudah menjadi lifestyle, jadi kompetitor kami itu banyak sekali dan juga kopi shop yang prestis atau yang lebih prestis atau lebih premium. Kemudian rencana kebutuhan modal investasi kami rencananya ada beberapa yang memang kami list di sini. Contohnya adalah mesin roasting karena kami berencana akan membuat brand kopi kami itu kami akan source dari petani sampai ke tangan konsumen itu kami tangani sendiri sehingga kami membutuhkan mesin roasting yang baik juga. Kemudian ada mesin espresso, grinder, French press, pour over, Vietnam drip, kemudian scale atau timbangan, milk frother, espresso glass, dan sebagainya. Kemudian rencana kebutuhan modal pun ada yang kami list di sini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan juga kebutuhan modal kerjanya tentu saja ada kita akan membutuhkan biji kopi. Biji kopinya mungkin kita akan dapatkan dari berbagai daerah, contohnya Arabica, Aceh, Robusta, Kintaman, dan sebagainya. Biaya operasionalnya kami tentu saja kami membutuhkan tempat untuk membuka kafe, listrik, brosur, biaya air, wifi, dan transportasi. Untuk biaya gaji karyawan mungkin untuk awal-awal pembukaan kami membutuhkan 2 orang karyawan yang masing-masing digaji sebesar UMR. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Putri. Terima kasih. Selanjutnya, rencananya untuk bisnis kopi kami ini, kami akan menggunakan 2 konsep untuk membangun coffee shop-nya. Yang pertama kami ingin membangun roasting room, di mana roasting room ini akan kami tempatkan di ruang terpisah dari ruang utama kafe. Hal ini tujuannya untuk menjaga higienitas proses sangrai kopi dan menjaga kenyamanan pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kami sangat mengedepankan kualitas serta rasa dan juga kesehatan bagi para pelanggan kopi kami nantinya. Kemudian area yang kedua ada main area, di mana konsep yang kami akan usung adalah konsep minimalis, timeless, namun tetap mengedepankan kenyamanan dengan kursi dan meja yang ergonomis. Hal ini tujuannya agar membuat para tamu yang datang ke coffee shop kami merasa seperti di rumah, sehingga mereka betah untuk melakukan apapun di kedai kopi kami, entah itu belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Lanjut, Mbak. Untuk website, kami kebetulan masih sedang develop website kami. Memang proses develop website kami ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena kami ingin membangun sebuah website yang mudah untuk digunakan oleh para pengguna, para pelanggan kami, dan juga informatif serta mendukung promosi dari kedai kopi kami. Selanjutnya.
Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengetahui bagaimana sih bagaimana sih proyek kami ke depan ini, apakah akan untung atau sebenarnya tuh cuma kayak buang-buang sumber daya aja. Di sini saya mencontohkan, misalnya kami menginvestasikan di awal 150 juta dan kami menggunakan BI rate 10% untuk mempresent value-kannya, maka 150 juta ini kami taksir akan kembali dalam 3 tahun. Jadi dalam tahun pertama kami menargetkan untuk mendapatkan profit sebesar 60 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 40 juta. Sedangkan kalau misalnya kita present value kan atau kita tarik nilai itu ke masa sekarang, maka butuh 5 tahun untuk mengembalikan modal 150 juta tersebut, di mana tahun 2022 kita hanya mendapatkan 54 juta sekian, 2023 41 juta sekian, dan seterusnya. Nah, untuk internal rate of return, di sini kita bisa lihat internal rate of return yang kami dapatkan, kami targetkan sebesar 15,148%, di mana di mana angka ini lebih besar daripada BI rate, sehingga bagi Bapak dan Ibu investor seharusnya kami besar harapan kami untuk bisa berinvestasi di kedai kopi kami karena melihat internal rate of return yang besar ini. Selanjutnya, begitu juga dengan profit analysis-nya. Untuk kita mencapai break even point dalam rupiah, kita butuh menjual sebesar 250 juta pada tahun 2022, 31 juta sekian pada tahun 2023, dan 37 juta sekian pada tahun 2024. Sedangkan dalam bentuk unit, kami hanya butuh untuk menjual 364 cangkir kopi pada tahun 2022 agar break even point, 500 cangkir kopi pada tahun 2023 untuk BEP, dan 667 kopi pada tahun 2024. Selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Udah kan ya?